Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Masin Kuwinarto dengan NIM 2110304080, mata kuliah Hukum Internasional Ilmu Hukum B. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai persetujuan untuk terikat oleh suatu perjanjian yang dinyatakan dengan ratifikasi dalam pasal 14 Konvensi Wina tahun 1969. Dalam suatu perjanjian dapat dilakukan persetujuan yang mengikat, salah satunya ratifikasi. Apa yang dimaksud dengan ratifikasi? Ratifikasi adalah langkah mengadopsi suatu perjanjian dalam bentuk atau nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata ratifikasi memiliki arti pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Kemudian kembali ke pokok pembahasan kali ini. Bagaimana persetujuan yang dilakukan suatu negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dinyatakan dengan ratifikasi? Yang pertama, perjanjian tersebut memberikan persetujuan untuk diungkapkan melalui ratifikasi. Dalam beberapa keadaan, penandatangan traktat dapat dinyatakan tunduk kepada penerima atau persetujuan yang dilakukan oleh suatu negara. Yang kedua, dinyatakan sebaliknya bahwa negara-negara yang berunding sepakat bahwa ratifikasi harus diperlukan. Dalam poin kedua ini, setelah melakukan perundingan sehingga dapat diputuskan bahwa suatu perjanjian internasional dapat dinyatakan dengan ratifikasi. Yang ketiga, perwakilan negara telah menandatangani perjanjian yang harus diratifikasi. Maksud dari tujuan suatu perjanjian harus diratifikasi karena ada beberapa negara meskipun sudah menandatangani atau mengadopsi perjanjian tersebut memerlukan waktu untuk terikat dengan perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat terjadi jika suatu negara menyatakan traktat harus dijadikan undang-undang agar menjadi suatu hukum, atau suatu negara memerlukan persetujuan dari parlemen di tingkat nasional. Dengan demikian, suatu ratifikasi traktat tersebut tidak langsung mengikat suatu negara. Yang keempat, niat negara untuk menandatangani perjanjian harus diratifikasi muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi. Dalam poin ini, jika suatu negara melakukan persetujuan mengenai ratifikasi dapat disampaikan oleh perwakilan negaranya atau dapat disampaikan pada saat perundingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.